Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang keempat, akhlak terpuji satu. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhlak terpuji satu. Pernahkah kalian menyeberang jalan? Di manakah sebaiknya menyeberang jalan itu? Di beberapa tempat kita harus mempunyai etika atau sopan santun. Ketika mengisi bahan-bahan bakar di pompa bensin, kita harus rela antri di jalan raya. Kita harus menyeberang di zebra cross setelah lampu merah menyala. Seandainya tidak ada lampu merah, kita minta bantuan pak polisi atau menunggu kendaraan sepi. Mengerjakan ibadah perlu diiringi dengan pengetahuan tentang adab-adabnya. Apabila kita tidak mengetahui tentang adab-adab dalam beribadah, bisa saja kita melakukan hal-hal yang dilarang yang bisa membatalkan ibadah. Banyak adab-adab dalam beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, sedapat mungkin kita mengamalkannya agar ibadah kita menjadi sempurna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika kita berada di tempat umum. Ketika kita berbaur dengan orang lain, adab-adab secara Islami sangat penting untuk diterapkan. Ingat, ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, melainkan juga hubungan dengan sesama manusia. A. Etika di tempat ibadah. Di manakah kita beribadah? Apa nama tempat ibadah orang Islam? Apakah kamu sering pergi ke masjid? Untuk apa kamu ke masjid? Masjid adalah rumah Allah. Masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sering mengadakan pengajian di masjid, musyawarah membahas urusan umat dan keperluan lain yang membawa manfaat. Masjid adalah tempat yang harus dijaga kesuciannya. Kita tidak boleh sembarangan memasuki masjid. Ada adab-adab yang harus diperhatikan dan dijaga ketika memasuki masjid dan berada di dalamnya. Adapun adab-adab ketika masuk dan berada di dalam masjid adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid. Yang kedua, usahakan memasuki masjid dalam keadaan bersuci dan berwudu. Yang ketiga, untuk laki-laki disunahkan memakai wangi-wangian ketika memasuki masjid. Yang keempat, mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Yang kelima, menjaga kebersihan masjid dari kotoran seperti tidak boleh meludah di dalam masjid. Yang keenam, tidak boleh mencari barang yang hilang di dalam masjid. Yang ketujuh, tidak boleh melakukan jual beli di dalam masjid. Dan yang kedelapan, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab-adab tersebut harus dibiasakan ketika kita memasuki atau berada di dalam masjid. Masjid sebagai tempat beribadah kaum muslimin. Beribadah berarti menjalankan ibadah, menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mengapa harus ada adab-adab ketika memasuki atau berada di dalam masjid? Coba kita berpikir. Ketika seorang siswa menghadap bapak atau ibu guru, tentu ia harus bersikap dan berpakaian yang sopan. Demikian pula ketika seseorang hendak menghadap kepada orang lain yang mempunyai kedudukan terhormat, tentu orang yang hendak menghadap itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pakaian yang bersih, rapi dan indah akan dipakainya, mandi, memakai wangi-wangian dan berdandan. Nah, ketika menghadap manusia saja seperti itu persiapannya. Apalagi hendak menghadap Allah sang penguasa alam semesta, maka sudah seharusnya mempersiapkan diri secara lebih baik lagi. Selain adab-adab yang disebutkan tersebut, kita dapat menanamkan kebiasaan yang baik ketika berada di dalam masjid.
seperti membiasakan membaca Al-Quran, berzikir, atau membaca buku-buku agama. Kesimpulannya, ketika berada di dalam masjid, kita hendaklah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan memperbanyak mengerjakan hal-hal yang mengingatkan kita kepada Allah. B. Etika di tempat umum. Tempat umum adalah tempat di mana kita bertemu dengan banyak orang. Contoh-contoh tempat umum diantaranya pasar, di jalan, supermarket, dan sebagainya. Meskipun secara tertulis tidak ada aturan khusus ketika berada di tempat umum, tetapi seorang muslim wajib menjaga adab-adab ketika berada di tempat umum. Ketika berada di jalan, kita harus berjalan di sebelah kiri. Tempat bagi pejalan kaki adalah di trotoar. Zebra cross adalah tempat untuk menyeberang. Ketika berjalan harus tertib dan sopan. Tidak boleh bersenda gurau, berkejar-kejaran, dan bermain-main karena akan mengganggu pengguna lalu lintas dan bisa menyebabkan kecelakaan. Ketika berjalan juga tidak boleh berteriak-teriak, apalagi sambil menendang-nendang kaleng. Kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas, semua itu kita lakukan demi keselamatan bersama. Bagi pengendara sepeda motor atau mobil ada aturan tersendiri. Jika lampu menyala merah, tandanya harus berhenti, tidak boleh berjalan. Jika lampu menyala hijau, tanda kita harus berjalan. Jika lampu menyala kuning, tandanya kita harus berhati-hati. Selain memperhatikan tanda-tanda lalu lintas dan aba-aba dari polisi, kita harus juga tertib di jalan. Orang yang taat terhadap peraturan dan tertib di jalan, insya Allah akan selamat. Bagi seorang muslim, selain memperhatikan peraturan-peraturan di atas, ada adab-adab islami yang harus diterapkan agar kita selamat sampai tujuan. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Saat keluar rumah mendahulukan kaki kiri sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, yang artinya dengan menyebut nama Allah aku bertawakal, segala daya dan kekuatan hanya milik Allah semata. B. Berjalan tidak terlalu cepat atau lambat. C. Tidak boleh berjalan dengan memakai satu sendal atau sepatu. D. Menahan pandangan yakni mata tidak jelalatan. E. Mengucap salam kepada orang yang kita jumpai dan kenal. Dan F. Menjaga ketertiban dan bersikap sopan ketika di jalan. Selain di jalan, tempat umum yang selalu ramai dikunjungi orang adalah di pasar atau supermarket. Ketika berada di pasar, kita juga harus mengamalkan adab-adab secara islami. Adab-adab islami ketika di pasar diantaranya adalah bersikap jujur, baik pedagang maupun pembeli, tidak berkata-kata kasar, mengumpat atau mencaci maki, bersikap sabar di saat pasar dalam keadaan ramai. Bagi pedagang tidak boleh mengurangi timbangan. Bagi pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Demikianlah adab-adab secara islami ketika berada di tempat umum. Jika kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat akan terasa nyaman dan tentram. Mahfuzat. Fit ta'annis salamatu wa fil ajalatin nadamatu. Di dalam kehati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan itu ada penyesalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.